Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ummul Kitab itu adalah julukan sebutan dari Al-Fatihah, dianggap sebagai induk dari seluruh isi Al-Quran. Kedudukan penting juga dalam sholat. Al-Fatihah dibaca pada setiap rakaat, merupakan rukun yang harus dipenuhi. Adapun surat-surat yang lain itu sifatnya sunnah. Namun Al-Fatihah adalah rukun yang wajib dibacakan pada saat sholat. Sekarang kita lihat artinya. Mengapa ini disebut sebagai Ummul Kitab? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah ini termasuk dalam ayat Al-Fatihah. Jadi jumlah ayat dalam Al-Fatihah adalah 7, termasuk bismillahnya. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam, ya. Di sini Tuhannya dari kata-kata Rabbil Alamin. Jadi Rob, Tuhan, Rob itu pemilik, Rob itu adalah penguasa, dan Rob pencipta dan pengatur dan mengurus alam semesta. Dari yang terkecil sampai yang besar, dari pagi sampai malam, dari daun jatuh sampai telur menetas. Itu semua yang mengurus, yang mengatur, yang mencipta dan menguasai dan memiliki dan menjadi Tuhannya adalah Allah. Dulu waktu saya masih tahun-tahun 90-an itu menganggap tidak bisa saya pikirkan dalam jangkauan saya. Waktu itu sistem digital belum secanggih sekarang. Untuk menyimpan data, komputer memerlukan ruangan yang besar. Untuk mengatur listrik kecamatan saja perlu panel-panel yang besar. Hari ini mengatur sesuatu yang besar bisa dengan hanya remote control. Dengan chip yang sangat kecil bisa menyimpan data beribu-ribu bahkan berjuta-juta. Nah, semakin saya bisa memahami kalau Allah itu mengatur, mengurus, menguasai seluruh alam semesta, itu adalah mudah bagi Allah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini saya ada pertanyaan yang tidak pernah terjawab sampai sekarang. Adalah
Di awal ada Bismillahirrahmanirrahim, Maha Pengasih dan Penyayang. Diulang lagi di ayat ketiga, Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Nah, ini pasti ada sesuatu bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, mengasihi kita, menyayangi kita. Diulang sampai 2 kali dalam satu surat, yaitu Ar-Rahmanir-Rahim. Bagi orang yang berpikir ini something, ini sesuatu ini. Jadi bukan sifat maha besar yang diunggulkan, bukan sifat maha kuat, bukan sifat maha suci, bukan sifat yang lain, tapi yang diunggulkan di sini adalah Ar-Rahmanir-Rahim di dalam umul kitab Al-Fatihah. Jadi saya yakinkan Anda sekali lagi bahwa Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Betul itu. Semenjak kita lahir sampai kita dewasa, sampai kita tua, itu Allah menyayangi dan mengasihi semua makhluknya. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Jadi Anda pernah bayangkan, teman saya pernah bilang, kita lahir sendiri, nanti kita kalau mati kita sendirian lagi. Betapa takutnya saya di kuburan sendiri, menunggu antara alam kubur sampai dengan hari kiamat. Penguasanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaumiddin, hari pembalasan, yang menguasai adalah Allah. Jadi enggak ada kata lain selain kita harus berlindung kepada Allah saja. Tidak ada pejabat yang bisa melindungi Anda, tidak ada militer apapun yang bisa melindungi Anda di hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Anda lihat keindahan dari kata-kata ini. Jadi hanya kepadamulah kami menyembah, tidak kepada pohon, tidak kepada setan, tidak kepada sesirik, tidak kepada makhluk-makhluk yang lain, hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita menyembah kepada Allah, maka hanya kepada Allah juga kita mohon segala macam pertolongan. Jadi ini adalah satu pasangan mata uang. Kita menyembah kepada Allah, kita mohon pertolongan kepada Allah. Gitu. Jadi kita mohon pertolongan kepada yang menciptakan kita. Setelah kita sujud dan menyembah kepada yang menciptakan kita. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Jadi kita mohon, setelah mohon pertolongan, kita mohon diberikan jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya. Betapa enaknya, ya kan? Kita minta kepada Allah, ya, diberikan jalan. Jalannya siapa? Jalannya orang-orang yang diberi nikmat, bukan ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Jadi bukan kepada orang-orang yang dimurkai oleh Allah, dan bukan kepada orang-orang yang sesat. Enak kan? Jadi kita mohon ditunjukin jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Enak kan gitu kan? Jadi kita ditunjukkan jalannya orang-orang yang diberi nikmat gitu. Nah, kita kembali lagi ke Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, Rabbil Alamin, Tuhan sekalian alam. Ya. Ini sebagai pembanding. Siapa yang tidak mengakui
Allah sebagai pencipta alam? Ada nggak? Ada, yaitu Raja Namrud. Raja Namrud itu berdebat dengan Nabi Ibrahim. Ibrahim, siapa Tuhanmu? Tuhan saya Allah. Siapa Allah? Allah itu yang menghidupkan dan mematikan. Lalu Namrud menjawab, kalau itu saya juga bisa gitu. Lalu Namrud ngambil dua orang, yang satu dimatikan, yang satu dihidupkan sama Namrud. Nih, itu akal-akalannya Namrud. Kemudian Nabi Ibrahim menjawab lagi. Yaitu Allah yang menciptakan alam semesta. Sebenarnya di sini Namrud nggak bisa jawab, tapi dia menggunakan kekuasaannya untuk membakar Ibrahim. Jadi kalah dia sebenarnya. Logikanya nggak bisa membantah logikanya Nabi Ibrahim bahwa kalau kamu ngaku Tuhan, Namrud, bisa nggak menciptakan alam? Ya. Belum lagi kalau kamu jadi Tuhan sekarang, nah Tuhan yang kemarin siapa? Jadi kembali bahwa ternyata Al-Fatihah itu adalah Ummul Kitab. Jadi bagi Anda yang seperti saya tidak hafal Al-Quran, ya, tidak fasih membaca Al-Quran 30 juz, jadi Anda kuasai aja arti Al-Fatihah ini dengan sebaik-baiknya, karena ini sudah dihargai sebagai Ummul Kitab, Mas. Ummul Kitab, Mbak. Jadi ibunya, gitu. Induknya dari seluruh isi Al-Quran. Nah, karena dia memuat ayat-ayat yang dari Ar-Rahmanir-Rahim sampai Rabbil Alamin, sampai penguasa, hari pembalasan, dan minta ditunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang diberi nikmat. Nah, ini dengan matke aja, dengan renungkan sedalam-dalamnya, insya Allah kita diijabahi, kita diberikan kekuatan, dan sudah kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.